Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana nih untuk pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Sudah dapat berapa persen? Alhamdulillah punya saya sudah 75% nih. Nah, kemarin ketika kita merencanakan untuk observasi, kita sudah mendapat persen 25 ya. Selanjutnya, setelah pelaksanaan observasi mendapatkan nilai, kita mendapat persentase 50%. Dan ketika sudah melaksanakan refleksi dan mengisi rencana tindak lanjut, maka persentasenya menjadi 75%. Tentu setelah kepala sekolah menyetujui ya. Yuk, saya spill punya saya untuk cek langkah observasinya. Baik, setelah itu kita akan bisa melihat untuk centang-centang ini ya. Isi dokumen persiapan sudah centang, observasi sudah centang, pengisian dokumen tindak lanjut yang berupa refleksi dan diskusi atasan sudah centang juga. Kita juga bisa mengubahnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa bagian ini sudah biru. Artinya sudah bisa kita lakukan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Diskusi dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Jadi mengisinya ini sebaiknya berdiskusi ya dengan atasan. Nah, saya klik lanjutkan. Ini hasil diskusi yang saya lakukan kemarin ya. Ini baru sempat saya rekam layar. Apa inspirasi baru yang akan Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, ini sebelah kiri ini ada pilihan belajar. Klik selengkapnya. Ini adalah isian tindak lanjut yang sudah saya kirim kepada kepala sekolah kemarin setelah selesai observasi lalu mengisi rencana tindak lanjut dan refleksi. Di sini tujuannya adalah saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid, menumbuhkan motivasi belajar murid, dan menganalisis hasil asesmen pembelajaran. Upaya tindak lanjutnya mendiskusikan tujuan tindak lanjut bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari informasi yang cukup untuk mencapai tujuan dari tindak lanjut saya. Berikutnya untuk periode tindak lanjutnya saya rencanakan Maret sampai Mei. Kebutuhan dukungan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, terus saya sudah mendiskusikan dengan atasan, ngobrol dengan rekan sejawat, dan saya juga mencari informasi dari teman-teman yang sudah melakukan suatu metode. Saya juga melihat dari video-video yang beredar di IG, TikTok, ataupun YouTube tentang bagaimana pembelajaran yang menarik. Nah, saya memperoleh inspirasi. Setelah melakukan upaya tindak lanjut, saya memperoleh informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, yaitu dengan metode bermain ular tangga, dan juga membuat buklet rangkuman materi pelajaran. Inspirasi saya itu, selanjutnya berdasarkan inspirasi yang didapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Nah, saya mendapatkan umpan balik yang positif dari peserta didik. Mereka terlihat lebih antusias dalam belajar. Karena saya sudah melakukan metode permainan tadi ya, metode ular tangga dan juga membuat buklet rangkuman. Metode permainan ini membuat siswa tidak terasa kalau sedang belajar. Pembelajaran pun sangat asik dan menyenangkan. Selanjutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Tantangannya ada 3 yang saya tuliskan. Yang pertama, untuk mempersiapkan permainan dibutuhkan waktu tersendiri. 2, dalam menganalisis hasil asesmen dengan cepat bagaimana. Yang ketiga adalah pembentukan kelompok. Di beberapa kelas, kadang tidak mudah dalam pembentukan kelompok yang semua siswa itu oke gitu ya. Ada saja anak yang tidak mau berkelompok dengan seseorang. Nah, kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Upaya perbaikannya yang pertama, saya mempersiapkan alat dan bahan untuk metode permainan ketika ada jam kosong dengan bantuan Canva menjadi lebih cepat dan menarik dalam membuat desain. Yang kedua, untuk asesmen saya merencanakan untuk kedepannya mengadakan asesmen secara digital agar lebih cepat dalam menganalisisnya. Yang ketiga, untuk kelompok nih, meminimalkan konflik dalam pembentukan kelompok dengan mengenali karakteristik murid saya. Nah, untuk berikutnya adalah saya juga mengisi pilihan belajar dari PMM. Nah, untuk yang pilihan belajar dari PMM ini, saya rencanakan Maret sampai Juni dan karena saya belum memulainya, saya belum bisa mengisi inspirasi baru yang saya lakukan ya. Oke, ini akan saya buat di bulan Mei saja. Maka saya belum bisa mengumpulkan, saya hanya bisa klik simpan draft ya. Saya klik dulu simpan draft.
Baik, saya simpan dan keluar. Berhasil simpan draft. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang saya sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan setelah observasi praktik kinerja mencapai 75%. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.